Secara umum, seni grafis merupakan karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan teknik cetak di atas sebuah media. Karena menggunakan teknik cetak, seni grafis memungkinkan penciptanya bisa menyalin karyanya dalam jumlah salinan karya yang banyak. Seni grafis diciptakan di atas permukaan plat yang bisa berbahan kayu, logam, lembaran kaca akrilik, dan bahan lain yang bisa dijadikan media cetak. Dan nantinya media cetak yang telah jadi akan digunakan untuk mencetak karya pada lembaran cetak atau print area. Ada juga yang menggunakan bentangan kain khusus atau screen yang bisa dijadikan sebagai media cetak tempat kita menaruh klise atau acuan cetak. Nah, itu tadi anak-anak pengertian tentang seni grafis. Pada prinsipnya, karya seni grafis adalah karya seni rupa yang menggunakan teknik cetak, sehingga karya tersebut dapat disalin dengan jumlah yang sangat banyak. Baik anak-anak, sekarang kita menuju ke jenis karya seni grafis berdasarkan teknik dan beberapa contoh hasil beserta alat dan medianya. Silahkan saksikan video berikut. Jenis-jenis seni grafis berdasarkan tekniknya. Yang pertama, teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi adalah teknik cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol atau timbul. Apabila media cetak di-roll dengan tinta atau cat, bagian yang timbul sajalah yang menerima tinta atau catnya. Setelah itu, plat ditempelkan pada kertas atau print area sehingga akan menghasilkan gambar yang kita inginkan. Alat yang bisa kita gunakan sebagai media cetak bisa berupa plat kayu, plat karet, kertas karton tebal, dan lain sebagainya. Sedangkan alat untuk mencukil plat bisa menggunakan alat cukil khusus dan pahat. Pembuatan stempel dengan bahan kimia termasuk juga jenis seni grafis cetak tinggi. Berikut adalah contoh karya seni grafis cetak tinggi. Yang kedua, teknik cetak dalam. Teknik cetak dalam adalah teknik cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya, bagian dalam plat menyerap tinta yang nantinya akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain engraving, etsa, mezzotint, dan dry point. Alat yang bisa digunakan bisa berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Media platnya bisa berupa aluminium, kuningan, atau logam. Berikut adalah contoh karya seni grafis cetak dalam. Yang ketiga, teknik cetak datar. Teknik cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise atau media cetak datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital. Bahan yang bisa digunakan adalah bahan film, kertas foto, dan bisa menggunakan media digital seperti komputer dan printer sebagai alat cetaknya. Berikut adalah contoh karya seni grafis cetak datar. Yang keempat, teknik cetak saring. Teknik cetak saring adalah teknik cetak yang menggunakan bentangan kain khusus atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Teknik ini sering dikenal sebagai teknik cetak sablon. Bahan utama yang digunakan untuk media cetak yang pertama kain kasa atau screen. Yang kedua emulsi atau obat pembuat klise dan alat pelengkap lainnya yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh karya seni grafis cetak saring.
sekilas tentang seni grafis dengan beragam media dan teknik. Dapat kita simpulkan, seni grafis adalah karya seni rupa 2 dimensi yang proses penciptaannya menggunakan teknik cetak. Seni grafis ada 4 jenis secara teknik. Yang pertama, cetak tinggi. Yang kedua, cetak dalam. Yang ketiga, cetak datar. Yang terakhir, cetak saring. Anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua dan kalian bisa segera belajar membuat karya seni grafis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni grafis adalah bentuk seni rupa 2 dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar, sama seperti karya seni lukisan. Bagi orang yang berkecimpung dalam dunia cetak, seni grafis biasa didengar. Baik, untuk memantapkan lagi pemahaman tentang seni grafis, kita masuk ke pengertian seni grafis. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak. Seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Nah, kata grafis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Ada juga peristilahan grafis juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu graph atau graphic, yang berarti dapat membuat tulisan. Seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat. Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, plat logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu litografi. Sekarang ini, tidak semua kegiatan mencetak termasuk dalam kategori seni grafis. Sebab, ada yang dinamakan dengan offset, yaitu kegiatan mencetak yang memproduksi gambar atau tulisan secara massal. Kegiatan offset ini menggunakan percetakan modern. Lalu, teknik apa saja yang digunakan dalam membuat karya seni grafis? Yang pertama adalah cetak dalam atau intaglio print. Teknik cetak dalam menggunakan prinsip penggoresan imaji ke atas permukaan. Artinya, cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Lalu tintanya dituangkan, setelah itu kertas yang sudah dibasahi dengan air lalu diletakkan di atasnya. Setelah itu nanti akan muncullah gambar yang telah kita buat sebelumnya. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Nah, teknik ini itu banyak digunakan untuk pencetakan uang kertas, surat-surat berharga, dan paspor karena kebutuhan atau standar keamanan dalam mencetak banknotes atau uang kertas lebih tinggi dari cetakan kertas lainnya. Yang kedua, cetak tinggi atau teknik cukil. Teknik cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Prinsipnya hampir sama dengan cetak dalam atau intaglio print. Yang membedakan adalah bagian yang menerima tinta. Jadi,
Dalam cetak tinggi ini, bagian luar atau bagian yang tingginya yang menerima tinta. Contoh paling gampang dalam cetak tinggi adalah stempel. Yang ketiga, cetak saring atau sablon. Nah, ini merupakan salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Biasanya, ini digunakan untuk mencetak tulisan ataupun gambar pada kertas, kaos, kain, undangan, plastik, dan media-media lainnya. Lalu yang keempat adalah cetak datar atau planografi. Nah, ini adalah salah satu jenis teknik seni rupa yang cukup populer di bidang seni grafis. Sudah jelas sekali dari namanya bahwa ini cetak datar, jadi tidak dalam dan tidak tinggi. Dalam cetak datar, itu klisenya yang permukaannya berupa bidang datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara lain tinta dan air. Teknik cetak datar sendiri terdiri dari beberapa macam. Salah satunya adalah monotype atau monoprint. Prinsip kerja paling mudah dalam cetak datar atau planografi print bisa kita jumpai pada printer yang sekarang kita sering gunakan. Jadi di dalam mesinnya itu sudah terintegrasi dengan komputer ataupun dengan alat-alat teknologi yang lainnya, yang mana nanti akan memproses bagian plat yang akan mencetak dan tidak mencetak. Yang mana prinsip air dan tinta tadi yang akan digunakan dalam proses pencetakan cetak datar ini. Jadi saat misalnya yang dibutuhkan untuk dicetak itu akan mengeluarkan tinta dan yang tidak dicetak itu akan menarik air. Namun selain monotype print, ada juga teknik litografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu lithos adalah batu dan graphein adalah menulis. Jadi ini prinsipnya hampir sama saja, hanya beda media, yaitu medianya adalah batu. Batu yang digunakan adalah lempengan batu kapur.